Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Taufik Hidayat. Kali ini kita akan belajar tentang candlestick. Ya. Jadi candlestick itu adalah salah satu chart yang digunakan dalam menganalisis suatu perdagangan. Nah, sering kita lihat tampilan seperti ini ya, ketika kita melihat satu perdagangan, misalkan saham, forex dan sebagainya, kita lihat bahwa ada pergerakan harga di candlestick dengan berwarna merah atau berwarna hijau. Jadi kalau harga suatu efek mengalami kenaikan, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan ketika mengalami penurunan, akan berubah menjadi warna merah. Baik, kita lihat sebenarnya apa kegunaan dari candlestick ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bahwa ini adalah salah satu penggunaan candlestick. Nah, ini juga digunakan lagi pada perdagangan Bitcoin, cryptocurrency. Misalkan kita lihat di sini ada naik turun harga perdagangan Bitcoin dengan rupiah. Kita lihat yang lain. Nah, ini adalah perdagangan emas ya. Jadi perdagangan emas salah satu yang bisa digunakan menggunakan candlestick. Nah, yang lain yang sering kita lihat ini adalah perdagangan forex. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya definisi dari candlestick itu sendiri. Nah, kalau kita lihat definisi dari Investopedia, itu menyatakan bahwa candlestick adalah sebuah chart, ya, chart harga yang digunakan untuk menggambarkan harga mulai dari harga yang tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan dari suatu sekuritas pada periode tertentu. Nah, kenapa periode tertentu? Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan periode waktu tertentu. Jadi, candlestick itu bisa digambarkan sesuai dengan time frame-nya. Jadi, misalkan candlestick kita setting menjadi 15 detik, maka candlestick itu akan memperlihatkan pergerakan selama 15 detik. Jadi setiap 15 detik dia akan berubah. Ya, kita lihat seperti ini. Ini adalah candlestick dengan time frame tadi ya, 15 detik, maaf. Yang ini adalah 1 menit. Jadi setiap 1 menit dia akan berubah. Ya, ini semua kalau dirubah dalam 1 menit, maka itu adalah ada history ya dari candlestick setiap 1 menit. Jadi 1 menit pertama, 1 menit kedua, dan seterusnya. Ya, kita lihat ini harga akan terus bergerak, jadi kemudian dia akan berpindah ke menit berikutnya apabila ini hitungannya adalah menggunakan menit. Nah, berbeda lagi misalkan ini adalah candlestick untuk 5 menit. Artinya setiap 5 menit akan ada perubahan candlestick. Perubahan harga itu akan digambarkan oleh candlestick setiap 5 menit. Ini berbeda lagi. Kalau ini adalah candlestick untuk 10 menit. Nah, ini beda lagi. Ini candlestick untuk 1 jam. Oke, sekarang kita lihat struktur dari candlestick. Kita lihat. Kalau seandainya warna hijau seperti ini sebenarnya menunjukkan harga naik. Jadi dimulai dari open, harga pembukaan. Nah, kemudian ada harga penutupan. Artinya kalau warna hijau itu berarti harga penutupan atau closingnya itu lebih tinggi dari harga pembukaan atau open. Warnanya berwarna hijau atau biru. Nah, berbeda lagi dengan candlestick yang ini. Ini berwarna merah atau berwarna hitam karena harga penutupannya itu lebih rendah atau lebih kecil dari harga pembukaan atau open. Maka gambarnya akan menjadi merah seperti ini. Nah, ini disebut dengan real body, ya, tubuh dari candlestick itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah harga tertinggi atau disebut dengan high. Sama ya.
untuk posisi merah atau hijau itu sama, jadi ini adalah disebut dengan upper shadow. Yang ini adalah harga terendah dari pergerakan harga saat itu, sama juga. Ini kita sebut dengan lower shadow. Jadi kalau warnanya hijau, itu menunjukkan ada kenaikan harga, di mana ada harga close itu lebih tinggi dari open. Nah, kalau merah itu harganya menunjukkan harga turun, di mana close-nya lebih rendah dari open. Oke, kita lihat contohnya bagaimana pergerakan harga itu bisa terjadi. Oke, misalkan ini kita lihat ada pergerakan satu sekuritas ya. Kita lihat misalkan dimulai dari harga-harga 15, turun 5, naik ke 20, turun lagi ke 15, naik ke 25. Lalu ke 20. Artinya kita lihat nih. Sekuritas itu dibuka pada harga 15, kemudian harga terendahnya adalah 5, lalu harga tertingginya adalah 25 dan harga penutupannya adalah 20. Oke, mari kita lihat seperti apa candlestick untuk pergerakan harga yang seperti ini. Nah, kita lihat nih. Oke. Nah, kita lihat nih. Harga dibuka pada 15, open, ditutup pada harga 20, itu adalah closingnya atau C. Kemudian harga tertinggi adalah 25 atau high, dan harga terendah low adalah 5. Maka bentuk candlesticknya seperti ini. Nah, ini disebut dengan bullish candle karena ada kenaikan harga. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini kita lihat. Ini ada pergerakan harga dari sekuritas, dibuka harga 15, naik turun dan seterusnya. Nah, kita lihat nih. Dibuka pada harga 15, open. Kemudian harga terendahnya sama juga 15. Harga tertinggi 25 dan closingnya adalah 25 sama. Oke, kita lihat sekarang seperti apa bentuk candlestick-nya. Nah, ini adalah harga open pada 15, kemudian ditutup pada 25, maka bentuknya seperti ini ya, ada kenaikan. Nah, karena harga itu sama dengan close, maka tidak ada upper shadow ya, jadi artinya high itu sama dengan close. Nah, begitu juga, nah ini. Harga low atau terendah itu sama dengan harga open, jadi bentuk candlestick-nya seperti ini. Nah, ini disebut dengan Marubozu bullish. Oke, kita lihat contoh yang lain agar bisa lebih jelas. Oke, ini pergerakan harga sekuritas misalkan seperti ini. Dimulai pada harga 20, kemudian ditutup pada harga 10, kita lihat sekarang. Open 20, low-nya 5, high-nya 25, dan close-nya adalah 10. Kita lihat bagaimana bentuk candlestick-nya. Nah, ini warnanya merah. Kenapa? Karena kita lihat open itu di harga 20 ya. Nah, kita lihat. Nah, open di harga 20, close-nya lebih rendah pada harga 10. Kemudian high-nya pada 25 dan low-nya adalah harga 5. Maka kita lihat sekarang bentuk candlestick-nya seperti ini. Bentuknya warnanya merah karena ada penurunan harga. Nah, yang candlestick seperti ini disebut dengan bearish candle. Oke, contoh lain agar lebih mudah memahami, kita lihat lagi. Dibuka 25, kemudian naik turun. Oke. Ini harga opennya 25, kemudian low-nya adalah 15. Lalu high-nya adalah 25 dan close-nya adalah di 15. Nah, kita lihat ya. Oke.
warnanya merah karena open pada 25 sedangkan close-nya 15 lebih rendah, maka ada penurunan. Nah, kita lihat juga di sini high-nya sama dengan open dan low-nya sama dengan close. Ya, maka kita lihat tidak ada upper shadow maupun ada lower shadow. Ya, kita lihat seperti ini. Nah, ini disebut dengan Marubozu Biris. Oke, contoh lain lagi, kita lihat dibuka pada 10. Nah, kita lihat open 10, low-nya 5, high-nya 15, dan close-nya adalah 10. Oke, kita lihat sekarang bentuk candlestick-nya. Nah, seperti ini ya. Karena harga open itu sama dengan close ya, maka tidak ada perubahan harga ya. Harga antara harga pembukaan dengan penutupan tidak ada perubahan. Kita lihat high-nya ini, kemudian low-nya ini. Nah, ini adalah bentuk dari candlestick yang tadi ya. Nah, kita sebut ini istilahnya dengan doji. Ya, jadi nanti ada variasi banyak doji dalam satu perdagangan sekuritas, ada banyak sekali. Oke, sekarang kita akan menggabungkan candlestick ya. Nah, kenapa digabungkan? Karena seperti tadi. Jadi, kalau kita lihat ini misalkan ini adalah candlestick pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, dan kelima. Nah, bisa jadi ini adalah misalkan candlestick yang pertama ini misalkan adalah candlestick dari menit pertama, yang kedua menit kedua, dan sebagainya. Artinya ini adalah candlestick dari 5 menit. Nah, kita bisa menggabungkan kelima candlestick ini menjadi satu. Artinya seandainya 5 candlestick ini adalah candlestick menit dalam 1 menit, maka bisa digabungkan menjadi candlestick digabung menjadi satu. Digabung menjadi satu ya. Jadi seandainya ini candlestick pertama adalah 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 5 jam, maka bisa digabung menjadi candlestick 5 jam. Jadi intinya begitu. Bagaimana menggabungkan 5 candlestick ini menjadi satu? Oke, kita lihat. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kita lihat sekarang open pada harga 15 ya. Pada candlestick pertama ini kan harga ditutup lemah ya, lebih rendah, maka opennya pasti lebih tinggi dari close pada candlestick pertama. Nah, candlestick yang pertama ini, open ini dipakai untuk membuat candlestick di sini. Nah, ini adalah opennya di situ. Nah, kemudian kita lihat sekarang, close-nya ada di harga 20 dari kelima candlestick tadi. Maka, nah, close-nya ada di sini. Nah, sekarang kita lihat high-nya. High-nya ada di harga 30. Maka kita lihat gambarnya, ini adalah harga 30. Bagaimana close-nya? Maaf, low-nya. Nah, low-nya ada seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggabungkan satu candlestick. Dari berapapun candlestick itu. Jadi misalkan kita bisa menggabungkan 3 candlestick menjadi satu, 5 candlestick jadi satu, 12 candlestick jadi satu, dan sebagainya, tergantung analisis kita ya. Oke, contoh berikutnya. Ini adalah contoh kedua. Nah, misalkan candlestick pertama seperti ini ya. Berarti kita lihat nih, dibuka, di open pada harga 10, close 15. Yang kedua, dibuka 15, close pada 25. Yang ketiga, open 25, close-nya 15. Yang keempat, open 15, close-nya juga 15. Yang kelima, open di 15, closing-nya pada harga 10. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini. Kita lihat open-nya pada harga 10, closing-nya juga pada harga 10, jadi sama. Nah, high-nya pada harga 30, lalu low-nya pada harga 5. Gitu ya. Baik, untuk sementara pertemuan kali ini tentang candlestick cukupkan sekian. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.